Alhamdulillahi wahda sadaqa wa'ada wa nasara 'abda wa 'azza junda wa zamal ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Hadirin para jamaah sholat isya Masjid Umar bin Khattab rahimahullah yang kami muliakan. Mari terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini waktu Isya Allah masih selalu mencurahkan karunia nikmatnya kepada kita. Berbagai macam nikmat-nikmat Allah yang kita rasakan, kita nikmati. Dan satu dari sekian nikmat-nikmat tersebut, kita masih tetap dikarunia nikmat berupa kesehatan. Masih sehat semuanya kita nggih. Sehingga dengan nikmat sehat bisa malam hari ini kita bisa memenuhi undangan Allah melaksanakan sholat isya berjamaah di Masjid Umar bin Khattab pada malam hari ini. Dan tentunya berbahagialah bagi orang-orang di samping bisa memenuhi undangan Allah sholat isya berjamaah, di antara kita masih bisa membagi waktunya dimanfaatkan untuk ngaji bersama-sama atau bareng-bareng atau taklim seperti yang kita laksanakan pada malam hari ini. Semoga jamaah rahimakumullah taklim yang kita lakukan ini bisa menjadi wasilah jalan bagi kita untuk bisa masuk surga dengan jalan yang paling gampang. Amin. Hadirin rahimakumullah, kali ini termasuk kajian selingan jadi dari pembahasan kitab Al-Kabair, dan malam hari ini akan kita bahas kajian khusus tentu berkaitan dengan masalah keputusan-keputusan persyarikatan yang berkaitan dengan masalah hukum. Dan kita akan membahas beberapa masalah dalam sholat. Karena masalah sholat ini jamaah rahimakumullah selalu saja muncul di kalangan masyarakat, dan persoalan tersebut ditanyakan ke majelis tarjih pusat. Mari kita perhatikan di sini ya, tentang masalah keberagaman dalam kaifiyah ibadah. Ada pertanyaannya dilalui dengan salam, kemudian kita lanjutkan pertanyaannya ya. Ada mic yang bisa nempel ya. Jika ada lebih dari satu riwayat hadis pada seluruh tuntunan ibadah, bagaimana sikap dan ibadah kita? Misalnya pada kasus duduk tasyahud dalam sholat 2 rakaat. Oh gini, bisa pakai ini aja nih. Awal-awalnya dulu memang tidak ada persoalan di masyarakat kita masalah duduk tasyahud akhir ini, atau tahiyat akhir, sholatnya 2 rakaat. Kemudian belakangan muncul di kalangan masyarakat, terutama di kalangan kita sendiri, duduknya bukan duduk tawaruk tapi duduk iftiros. Ini Mas Amil kakian sudah ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi duduk tawaruk, dan di riwayat lain Nabi duduk seperti tasyahud awal sholat wajib
misalnya 3 rakaat atau 4 rakaat. Apakah dibolehkan memakai satu dari yang diyakini? Bolehkah kita kadang memakai yang satu dan di lain waktu memakai dalil yang lain selama dalil-dalil tersebut sahih? Atau bagaimana? Pertanyaannya diakhiri dengan salam. Nama penanyanya ada nggak ditulis ini? Ada alamatnya lengkap dan disidangkan pada hari Jumat 21 Rajab 1437 Hijriah bertepatan dengan tanggal 29 April 2016 Masehi. Mari kita perhatikan, kita simak bersama-sama jawaban dari Majelis Tarjih. Terima kasih atas pertanyaan saudara. Tata cara ibadah sholat dalam hadis Nabi Muhammad SAW ya, terkadang ditemukan keragaman, namanya tanawu itu. Ketentuan atau kaifiyah, dan hal itu didukung oleh dalil yang sama kuatnya. Masalah inilah yang seringkali membuat umat Islam berbeda pendapat hingga terkadang saling menyalahkan satu sama lain. Tapi manhaj tarjih Muhammadiyah tidak ada pendapat Muhammadiyah itu menyalahkan pendapat yang berbeda dengan Muhammadiyah, tidak itu. Dalil-dalil yang menerangkan sebuah ketentuan syariat tidak jarang ada yang keberagaman. Hal itu tidak berarti bahwa telah terjadi pertentangan antara satu dalil dengan dalil lain. Tidak terjadi ta'arud ya. Dia mau muncul gila bentar. Namun bisa jadi karena ketidakpahaman manusia dalam menangkap maksud syariat. Sehingga langkah awal yang harus dilakukan dalam memahami sebuah nas agama adalah dengan memahaminya secara menyeluruh, agar mendapatkan suatu gambaran utuh dari dalil agama tersebut. Namun apabila tidak kunjung didapati pemahaman yang menyeluruh, maka bisa jadi dalil-dalil tersebut memang kontradiktif atau ta'arud satu sama lain. Tapi logika tidak mungkin kalau Rasulullah dalil-dalilnya ta'arud, tidak mungkin. Ada keragaman jelas, sering itu kita lihat. Kadang Rasulullah melaksanakan sujudnya begini, kadang di waktu lain sujudnya begini. Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam istidlal atau mencari dalil hukum terhadap satu masalah yang memiliki dalil-dalil saling bertentangan, atau dalam istilah usul fikih ta'arud ya, ta'arud al-adillah adalah dengan jam'u wa taufik atau penggabungan dan penyusuaian. Jadi ini langkah pertama, tidak langsung ditarjih, tidak. Kalau bisa dikompromikan, itu mana tarjih. Tapi kalau sudah tidak bisa sama sekali dikompromikan, maka otomatis ditarjih. Tarjih itu adalah mana yang lebih kuat, dan lebih kuat itulah yang dipegang oleh Muhammadiyah. Ya. Jika hal tersebut tidak mungkin dilakukan, maka wajib dilakukan pengkajian dan ijtihad dalam rangka mentarjikan. Ini mertaji itu. Salah satu dari kedua nas itu dengan salah satu cara tarjih. Itu yang sudah menjadi mitologi Muhammadiyah. Kemudian jika hal ini tidak mungkin dan tarjih juga tidak mungkin, sedangkan sejarah kedatangan dua nas itu tidak diketahui, maksudnya saya ulangi lagi ya, sedangkan sejarah kedatangan dua nas itu diketahui, maka nas yang menyusul menasak atau menghapus nas yang terdahulu.
Makanya Muhammadiyah juga mengenal nasikh mansukh ada. Jika sejarah kedatangan kedua nasikh tidak diketahui, maka pemberlakuan terhadap kedua nasikh ditangguhkan atau tawakuf. Ini juga sering Muhammadiyah pendapatnya sama-sama kuat, tidak ketahui mana yang lebih dahulu antara dalil tersebut sehingga tawakuf. Dan sampai sekarang tentunya yang rahmatullah ya, masalah sholat Jumat bagi perempuan sampai sekarang belum ada ketentuan tawakuf gitu. Karena masing-masing punya pendapat yang kuat. Ya, di kalangan Muhammadiyah. Adapun dalam masalah duduk tasyahud atau tahiyat yang kita kenal tahiyat. Pada sholat 2 rakaat yang saudara tanyakan, sebelumnya kami informasikan terlebih dahulu bahwa pertanyaan yang serupa telah dibahas dalam sidang fatwa pada hari Jumat tanggal 8 Rabiul Awal 1427 Hijriah bertepatan dengan 7 April 2006. 2006 muncul lagi 2016, 10 tahun ya. Serta hari Jumat 16 Syafar 1429 Hijriah garis miring 22 Februari 2008, 2 tahun lagi muncul lagi. Dan Jumat tanggal 11 Jumadil Awal 1430 Hijriah bertepatan dengan 30 April 2010, 2 tahun lagi muncul lagi. Untuk lebih jelasnya kami akan uraikan kembali isi beserta tambahannya sebagai berikut. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang cara duduk dalam sholat sebagai berikut. 1. Duduk iftiros dalam kurung atau duduk iftiros ya, dengan duduknya dengan cara duduk di atas telapak kaki kiri dan telapak kaki kanan ditegakkan. Paham ya tinggi yang sudah kita lakukan ini. Kaki kiri kita telapaknya diduduki, insya Allah bokong kita, pantat kita duduk di telapak kaki kiri, kemudian kaki kanan kita tegakkan. Ansab itu ditancapkan dalam bahasa hadis. Mari kita lihat di sini keterangan dalil-dalilnya. Disampaikan hadis dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha qalat mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah SAW yastaftihu menggunakan bukan yaftahu tapi yastaftihu membuka sholat ya sholatnya bitakbiri dengan kalimat takbir yaitu takbiratul ihram wal qiraah dan bacaan bilhamdulillahi rabbil alamin. Ini penjelasan Muhammadiyah bahwa termasuk di sini masuk alhamdulillah, ada ta'awud juga ada basmalah itu dalam himpunan tarjih. Wa kana dan adalah idza raka'a apabila beliau ruku lam yukhis ra'sahu Rasulullah ya tidak menurunkan kepalanya terlalu turun itu, tapi walau yusawwabu maksudnya tidak mendongakkan kepalanya terlalu dongak itu. Walakin baina dzalik akan tetapi di antara yukhsis wa saub itu. Wa kana idza rafa'a ra'sahu dan apabila beliau mengangkat kepalanya maksudnya berdiri i'tidal minar ruku' dari ruku' lam yasjud Rasulullah tidak segera sujud hatta yastawiya sehingga istawa itu adalah berdiri lurus qaiman tegak. Wa kana dan adalah beliau idza rafa'a ra'sahu apabila beliau mengangkat kepalanya minas sajad dari sujudnya lam yasjud Rasulullah tidak sujud lagi, tidak tergesa sujud hatta yastawi jalisan sehingga lurus duduknya itu. Wa kana yaqulu dan kata Aisyah ketika itu digambarkan ya wa kana yaqulu fi kulli rakaatin dan adalah Rasulullah membaca di dalam tiap-tiap 2 rakaat at-tahiyah yaitu at-tahiyah.
Ini jamaah rahimakumullah yang dipahami oleh ulama-ulama. Kalau kita mengeterapkan sholat misalnya 4 rakaat sholat malam, maka menggunakan hadis ini adalah tidak langsung 4 rakaat tadi nyambung, tapi diselingi dengan 2 rakaat tahiyat, karena dasarnya ini. Tapi sebagian tidak, karena bunyi hadis Aisyah secara dohir dalam penjelasan subuh salam 4 itu adalah langsung dohirnya. Itu menjadikan penjelasan tersendiri itu pada sholat malam. Wagana yaftarisu, dan ketika itu iftiros, duduknya iftiros dengan cara rijlau kakinya al yusro yang kiri. Maksudnya duduk iftiros tadi itu menduduki kaki yang kiri, wayan sibu, dan menegakkan, menancapkan rijlahu kakinya al yumna yang kanan. Wagana, dan adalah yanha, beliau melarang an dari ubbati syaitan, duduk seperti duduknya syaitan. Ini penjelasannya luas ya rahimakumullah. Ada yang mengatakan duduk syaitan itu ada begini, jauh. Ada yang mengatakan duduk sholat itu seperti ngeten iki. Ada yang mengatakan gitu, yang abid ya. Ini katanya ulama-ulama begini. Nah ini katanya ini. Ada yang mengatakan begini, itu ada yang mengatakan begini. Tapi kalau ini beda lagi. Ini ada hatinya Ibnu Abbas. Ada ini, walaupun di APT tidak ada ya. Jadi yang dilarang duduk seperti itu. Penjelasan kata ulama. Betul angsal, ya, duduk seperti syaitan itu. Di sini ayah tiros, nah ini. Dan digambarkan di sini iftirosnya rajul, seorang laki-laki, diro'ahi iftirosan sab. Dan juga di sini juga dilarang, maksudnya juga duduknya kalau disebut laki-laki, mestinya ini sebagai gambaran secara umum seseorang itu, baik perempuan laki-laki. Diro'ahi iftiros, yaitu tangannya, diro'nya iftiros sab, seperti jelontrongnya asabu. Itu adalah binatang buas, seperti anjing ya, seperti pokoknya kalau binatang itu kan doproknya tadi jauh ya, jadi ya ini nggak boleh ini. Wakana, dan adalah yakhdimu, Rasulullah menutup khatam itu mengakhiri sholatnya bitaslim, dengan salam. Ini dalil yang pertama. Mari kita lanjutkan penjelasan berikutnya. Artinya Sahih Muslim, nomornya ada, di Abu Daud juga ada. Duduk yang dua di sini duduk tawarruk, yaitu duduk dengan cara memajukan kaki kiri di bawah kaki kanan dan menegakkan telapak kaki kanan. Insyaallah kita paham nggih. Yang tadi duduk tawarruk. Tadi kalau iftiras juga yang tadi nggih, gampangan yang tadi iftiras. Duduk ini, tapi ini tancapkan ini. Tapi kalau tawarruk, nah ngeten. Maju ke kanan, maksudnya ini yang ini. Namanya tawarruk. Rujukannya adalah hadis, ini kita lihat an Muhammad ini Amri bin Atha annahu kana, adalah dia jalisan, duduk ma'a nafar, ketika itu dia duduk bersama-sama rombongan siapa? Min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelompok rombongan atau golongan, mungkin kalau bahasa sekarang ngobrol-ngobrol gitu ya, duduk-duduk dengan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Yang dibicarakan apa? Dibicarakan masalah ibadah, jamaah rahimakumullah. Fadakarna sholat di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ditanyakan bagaimana, ada yang mengetahui cara sholat Rasulullah SAW. Fakola, maka ada sahabat namanya Abu Humaid As-Sa'idi mengatakan, ana kuntu akhwadakum li sholati Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingatan ini bukan bahasa sombong congkak, bukan. Saya adalah seseorang yang lebih paham, ya, lebih mengetahui li sholati Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya lebih hafal terhadap sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada kamu.
Ro'a itu kata Abu Humaid mengatakan saya melihat kepada beliau idza kabbaro apabila Rasulullah takbir ja'ala menjadikan yadai kedua tangannya khida atau khidaan selentang atau sejurus mankibai sejurus dengan pundaknya. Maksudnya takbir Rasulullah itu ngangkatnya boten ngeten sejurus pundak, tapi tarjel lebih lengkap. Ini disejajarkan dengan apa namanya daun telinga itu lebih lengkap lagi itu. Maksudnya walaupun zahirnya tapi kalau ini buka sini boten, ini berarti ditasir dengan pundak itu. Ya. Wa idza raka'a apabila Rasulullah ruku amkana makin itu kan menempatkan yadai kedua tangannya min rukbatai yaitu ditempatkan di dua lututnya. Summa sarau dhahrahu kemudian menurunkan punggungnya. Faida rafa'a rasahu apabila beliau Rasulullah mengangkat kepalanya istawa lurus hatta ya'uda kullu fakor sehingga kembalilah tiap-tiap rusuk-rusuk tulangnya makani kembali ke tempat makan tempatnya itu. Faida sajada apabila beliau sujud wadha'a yadair beliau meletakkan kedua tangan ghairu muftarisin yaitu tidak diletakkan sebagaimana iftirasnya tadi terangkan iftirasnya hewan apa nama hewan yang apa namanya seperti anjing serigala itu. Wala qabidiyah dan Rasulullah tangannya ketika sujud bukan dimasukkan nginget boten berarti perempuan tidak ada bedanya dia tarjeh. Malah dalam penjelasan lain tangan Rasulullah itu dibuka ini. Sikutnya diangkat dari lantai dan tangannya dibuka. Wastaqbala dan menghadapkan di atrof ujung-ujung asabi jari rijlahi kaki. Jadi jari-jari kaki baru ada menurut kami baru kami ketahui menghadap kiblat itu diceritakan dalam hadis ini. Yaitu pada waktu posisi apa? Sujud. Jari-jari ujung-ujung jari kaki adalah menghadap kiblat. Faida jalasa dan apabila Rasulullah duduk fi rakaat ini dalam dua rakaat jalasa ala rijli yusra Rasulullah duduk di atas kaki kiri wana soba al yumna dan menancapkan atau menegakkan kaki yang kanan. Faida jalasa fi rakaat akhir dan apabila Rasulullah duduk pada rakaat akhir berarti jamaah rahimakumullah. Kalau ada kalimat yang tadi duduk yang pertama tadi itu berarti dua sholatnya tadi itu ada duduk tasawuf awal, duduk tasawuf akhir itu. Ya. Kenapa? Karena ini sudah jelas kalimat yang terakhir ini. Faida jalasa apabila beliau duduk fi rakatil rakaat akhir qaddama mengedepankan rijahu kakinya al yusra yang kiri. Wa nasbal ukhra dan menancapkan yang lain maksudnya yang kanan. Wako ada dan beliau duduk ala maq'adati yaitu duduk nyunsau di pantatnya. Ini yang disebut duduk apa? Tawarruk. Jadi dari kalimat ini sudah cukup jelas rahimakumullah ya. Rakaat akhir berapapun rakaatnya mungkin satu rakaat kalau kita mungkin witir nggak bisa 3 rakaat witirnya 1 rakaat rakaatnya akhir termasuk 2 rakaat akhir maka di sini duduknya bukan iftiros tapi duduk tawarruk. Nanti akan kita lihat penjelasan berikutnya ya. Melihat hadis-hadis di atas keseluruhannya memiliki derajat makbul. Makbul itu bisa diterima yakni dapat dijadikan hujjah. Hujjah itu argumentasi sehingga dalam menentukan tata cara duduk tasyahud pada berbagai rakaat sholat perlu dilakukan pemahaman hadis secara menyeluruh dan bukan menggunakan metode pemahaman hadis yang kontradiktif atau ta'arud bertentangan karena pada hadis-hadis tersebut tidak ditemukan hukum yang berbeda tetapi ada ketidakjelasan satu hadis apabila dipahami secara sendiri tanpa memahami hadis lain yang temanya sama itu, temanya sama itu. Secara tekstual hadis nomor 1 tadi riwayat Muslim dan Abu Daud melalui Aisyah radhiyallahu anha
menunjukkan bahwa pada setiap 2 rakaat membaca tahiyat atau tasyahud dan duduk dengan cara duduk iftiros. Namun pemahaman ini tidaklah tepat, karena pada hadis lain seperti pada hadis nomor 2 tadi riwayat Imam Bukhari melalui Abu Humaid As-Sa'idi menjelaskan bahwa beliau Abu Humaid mengetahui betul cara sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila duduk pada rakaat kedua, beliau duduk dengan duduk iftiros, dan apabila duduk pada rakaat terakhir, duduk dengan duduk tawarruk. Hadis nomor 1 tidak difahami secara kemutlakannya, akan tetapi harus dihubungkan dengan pemahaman terhadap hadis lain yang semakna dalam hal ini, yaitu hadis nomor 2. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hadis nomor 1 adalah cara duduk pada rakaat kedua dan bukan merupakan rakaat terakhir dengan cara duduk iftiros. Sedangkan duduk pada rakaat kedua dan rakaat tersebut merupakan rakaat terakhir yang diakhiri dengan mengucapkan salam, maka duduknya dengan cara duduk tawarruk. Pemahaman semacam ini dikuatkan dengan pemahaman dari beberapa hadis yang menjelaskan bahwa cara duduk pada rakaat terakhir, baik jumlah rakaat 2 rakaat atau bahasa kami tadi 1 rakaat barangkali ya, 2 rakaat, 3 rakaat atau 4 rakaat dengan cara duduk tawarruk seperti hadis berikut ini. Nabi Humaid As-Sa'idi mengatakan karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah SAW idza kana fi raqatin. Apabila Rasulullah duduk di 2 rakaat allataini yang awalnya tadi tanqidi fima, diselesaikan 2 rakaat tersebut, sholatul akhir, maksudnya sholatnya akhir yang lain, ini jelaul maksudnya, kakinya al-yusra wa qa'ada ala sikini mutawarikan, dan sebagian di sini kakinya diduduki secara tawaruk sumasa salam. Nah, ini cukup jelas ya rahimakumullah ya. Jadi walaupun sholat 2 rakaat, tapi kalau sholatnya diakhiri di sini, maka duduknya adalah duduk tawaruk ini. Gambaran duduk tawaruk di sini adalah kaki kirinya diduduki di sini, wa qa'ada ala sikidil mutawar, sebagian di sini, sebagian kakinya diduduki, tapi di sini dikatakan mutawarikan, duduk tawarruk. Summa salam, kemudian Rasulullah salam. Jadi itu jamaah rahimakumullah, penjelasan ini lebih melengkapi dari keterangan dalil 2 dalil tadi di atas. Riwayat Nasa'i, nomornya juga ada semuanya. Hadis nomor 2 dan hadis di atas memiliki redaksi yang hampir sama, tapi berbeda pada lafal akhor atau qaddama tadi. Meski begitu, keduanya tidak memiliki arti berbeda. Nah, dengan mengkaji ulang pemahaman terhadap hadis-hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kalimat rakaat terakhir yaitu duduk tasyahud akhir dalam sholat. Baik sholat tersebut jumlah rakaatnya 2, 3 maupun 4 rakaat. Baik dalam sholat sholat wajib maupun sholat sunnah, yang setelah selesai berdoa lalu ditutup dengan salam. Cara duduk pada rakaat terakhir tersebut sama, yaitu dengan cara duduk tawarruk. Dengan demikian, dalam hal tata cara duduk tasyahud ini adalah bukan merupakan amalan tanawwu atau berbagai macam, beragam, dan tidak pula kontradiktif atau ta'arud, bertentangan itu, melainkan hanya memiliki satu ketentuan yang didapatkan dari pemahaman hadis-hadis Rasulullah secara menyeluruh atau komprehensif. Adapun memilih salah satu atau berselang-seling menggunakan nas agama dalam beribadah yang sifatnya tanawwu, beragam adalah boleh. Hal itu menunjukkan kedalaman ilmu bagi pelakunya sehingga tidak mudah menyalahkan tata cara ibadah orang lain
hanya karena dia berbeda. Dengan syarat adalah tata cara yang beragam tersebut memiliki dasar nas agama yang sharih atau jelas, dan sahih tingkat validasinya telah disepakati, atau bahasa lain itu hasan itu. Contoh dari keragaman tata cara ibadah adalah dalam membaca basmalah sebelum surah Al-Fatihah ketika sholat. Majelis Tarjih Muhammadiyah memiliki bahwa dalil yang digunakan pada kedua pendapat tersebut memiliki derajat yang sama-sama sahih dan makbul, sehingga dalam pelaksanaannya membaca basmalah dalam sholat jariyah seperti sholat isya, maghrib ya, subuh, dengan cara jar keras atau sir adalah boleh. Ingat ini kita nawu. Sedangkan dalam keberagaman nas-nas agama yang bersifat kontradiktif, maka lebih baik untuk memilih salah satu yang paling tepat atau yang kuat atau rajih itu. Ya, inilah penjelasan dari Majelis Tarjih tentang masalah keragaman dalam beribadah, terutama masalah sholat. Ini pernah dimuat dalam majalah Muhammadiyah, Suara Muhammadiyah. Monggo barangkali kalau ada pembahasan silakan, kalau tidak akan kita lanjutkan karena kami mencatat beberapa masalah ini ada sekitar lebih 10 masalah dalam masalah sholat yang sekarang berkembang di masyarakat kita. Yang sekarang ini kan rame-ramenya orang-orang di masjid-masjid kita terutama itu ada sholat 2 rakaat tapi duduknya duduk apa? Iftiros, bukan tawarruk. Sekali lagi pada Muhammadiyah nanti ada lagi penjelasan lebih rinci lagi, insya Allah ada. Moga kalau ada yang tanya silakan. Kelihatannya tidak ada pasif. Ini masih ada lagi ini fatwa tarjih cara duduk tasyahud akhir pada sholat 2 rakaat. Hampir sama ini juga ini. Ada pertanyaan ini. Yang tadi yang ada di muat tadi. Bagaimana cara duduk tahiyat akhir pada sholat yang hanya 2 rakaat? Sebab ada yang mengajarkan duduknya seperti pada tahiyat awal. Sementara kami sudah terbiasa dengan cara duduk tahiyat akhir pada sholat 4 rakaat. Tanya ini sudah semuanya ini ya. Tadi sudah dimuat jawabannya. Mari kita lihat ini. Mengenai pertanyaan pertama yaitu tentang cara duduk tahiyat akhir pada sholat yang terdiri dari 2 rakaat. Dimaksudkan dengan tahiyat akhir ialah duduk tahiyat pada rakaat terakhir dalam sholat. Baik sholat yang terakhir terdiri atas 4 rakaat atau 3 rakaat atau 2 rakaat. Yang setelah selesai berdoa lalu ditutup dengan salam. Maka cara duduknya semuanya adalah sama, yaitu dengan cara memajukan atau memindahkan kaki kirinya ke depan dan mendirikan telapak kaki kanannya dengan menghadapkan jari-jari ke arah kiblat dan duduk di tempat duduknya sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Ini sama tadi hatinya, sama tadi dengan hatinya yang baru saya gitu aja ya. Sama dengan hadis tadi. Dari penjelasan hadis tersebut maka jelaslah bahwa duduk pada rakaat terakhir sekalipun sholatnya hanya 2 rakaat adalah sama dengan duduk tahiyat akhir pada sholat-sholat terdiri atas 3 atau 4 rakaat. Singkat jawabannya ini. Ini juga pernah dibuat. Ada lagi fatwa tarjih cara duduk tasyahud pada sholat wajib atau sholat sunnah yang 2 rakaat, termasuk Jumat yang lalu insya Allah kami mengadakan kajian di suatu masjid. Ada jamaah yang menanyakan, ada Pak Nizau mubalik di antara kita ada keterangan menerangkan kalau sholat ya sholat fardu duduknya tawarruk subuh Jumat itu, tapi kalau sholat sunnah duduknya iftiros, katanya begitu. Ini coba kita lihat ya, cara duduk tasyahud pada sholat wajib atau sholat sunnah 2 rakaat. Pertanyaannya dibuka salam. Nah, ini. Pada akhir ini sering ditemukan ya, tata cara pelaksanaan sholat yang bermacam-macam. Di antaranya adalah cara duduk dalam sholat.
Dengan ini saya tanyakan bagaimana cara duduk tasyahud pada sholat wajib atau sunat yang jumlah rakaatnya